pengolahannya itu tanah liat dikasih pasir laut sama air sedikit. Habis itu diinjak-injak baru bisa diproses untuk membuat bikin gerabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saroma, anak dari Pak Sarmo yang punya usaha kerajinan gerabah tanah liat. Gerabah itu udah ada sejak zaman nenek moyang, jadi nggak tahu berdirinya itu sejak kapan. Cuma orang tua saya itu mulainya itu sejak tahun 88 hingga sampai sekarang. Di Desa Gebang Sari ini ya sekitar ada 50-an lah yang membuat kerajinan gerabah. Di Gebang Sari ya nggak cuma gerabah sih ya, ada batu bata. Cuma yang lebih terkenalnya itu gerabah tanah liat, soalnya itu udah dari nenek moyang. Ya kayak misalkan di sini ada berbagai bentuk ya model gerabah. Kalau yang dari zaman dulu sih itu adanya baru kayak wajan, keren, ciri, ya paling kayak gitu. Cuma karena sekarang udah kayak ya kita ingin lebih maju lagi lah ya, makanya kita tuh memperbarui produksi kami, kayak contohnya membuat ada pot bunga atau padasan, ada juga wastafel. Ya ngikutin zaman juga sih, boleh bilang kayak gitu. Bikinnya ya pertama kayak gini aja ya, bahannya kan itu ngambil dari sawah, terus setelah itu didiemin semalaman supaya nggak terlalu keras. Pengolahannya itu tanah liat dikasih pasir laut sama air sedikit. Habis itu diinjak-injak baru bisa diproses untuk membuat bikin gerabah. Ya kayak awal pas buat bikin gerabah itu dibuletin sih pertama, terus dipijit-pijit pakai alat yang namanya itu perbot, terus dibentuk sesuai apa yang mau dibikin. Misalkan kayak ciri ya terus aja dipijit-pijit terus didalin sampai membentuk ciri. Bahan untuk membuat gerabah ini yang sedang diluluh oleh paman saya ini, ya kurang lebihnya kayak gini. Ini yang udah dicampur sama pasir laut, tinggal diinjak-injak sampai ulet lah, sama dibuangin yang ada itunya, lincat kalau bahasa di sini. Dan setelah pas diluluh itu bisa langsung dibikin gerabah kayak gini. Ini ibu saya. Dan kayak udah bikin yang diproses dari perbot itu bisa langsung dijemur. Contohnya itu kayak gini. Yang jemurnya itu setengah kering, jangan sampai kering, soalnya nanti itu ada proses dikerok. Ya ini kayak gini nih kurang lebihnya dikerok. Jadi ini dikerok ya? Iya. Dikerok supaya bentuknya juga rapi, lebih halus. Terus ketebalannya pun juga iya nggak terlalu berat. Soalnya kalau keberatan juga ya terlalu itu. Ini juga ada yang dikerok-kerok terus dihalusin. Biasanya habis itu tuh dikasih kayak tanah merah. Tanah merahnya itu nggak sih? Ini juga ada lagi. Ini namanya lagi malu, notok. Ini notok aja sih. Kalau malu itu ada pakai tatap juga. Pakai tatap kalau malu. Coba dipraktekin. Coba praktekin. Ya. Nah ini yang namanya malu, bukan malu-maluin ya. Bukan. Tapi kayak buat ngalusin juga.
terus tuh dari bawah dulu sampai ke atas, pokoknya sampai ya bener-bener rata lah biar rapi. Ini ada proses pengorokan juga kayak tadi buat ngurangin kayak ketebalannya sama biar rapi juga ya. Ini nih kalau yang nggak tahu, ini namanya kerik. Ini ya dibilang juga alat kedua buat bikin gerabah ya. Kalau alat pertama itu kan alat putar ini. Terus ini juga ada dalim buat yang ngebentuk tadi, ngebentuk pas awalnya itu bikin tuh kayak gini. Ya emang sih enggak apa ya, kainnya itu sepele kayak gini, tapi ini adalah alat yang buat bisa bikin jadi gerabah. Di situ bisa dijemur terus dikerok. Ini ada juga. Ini namanya ini tatap. Ini pasangannya, totuk sama tatap ini harus selalu bareng. Kalau enggak itu dicariin. Ini sama air juga. Di Desa Gebangsari ini juga wisata edukasi buat anak-anak. Ya nggak cuma anak-anak juga sih, SMA juga bisa. Ada yang udah pernah kesini untuk ingin belajar membuat gerabah. Jadi anak-anak itu bisa menikmati belajar membuat gerabah, juga ya bermain tanah liat kayak gitu. Untuk pemasaran gerabah itu awalnya itu ngantar ke warung, pas belum kayak di online itu baru ngantar ke warung kayak gitulah. Cuma karena mungkin sebagian orang udah banyak yang tahu, jadi nggak cuma ngantar ke warung. Sekarang yang dari kayak kota-kota itu bisa ke sini. Makanya kita tuh apa ya, sampai kewalahan bikin gerabahnya. Makanya kita usaha nawarin orang siapa yang mau bikin gerabah gitu, ngebantu bikin gerabah di sini supaya ya stok itu selalu ada, supaya yang orang-orang yang kesini itu nggak kecewa kalau kesini udah jauh-jauh itu gerabah ada. Keluhan kita tuh pas kayak lagi bakar gerabah ya, soalnya kan gerabah itu sebelum dibakar itu dijemur dulu, paling nggak berarti kan cuaca itu harus cerah, soalnya kalau nggak cerah itu nggak bisa bakar ya, nggak ada panas buat jemur gerabah, terus bahan bakar pun juga basah. Tapi setelah pernah diadakan pelatihan bikin tobong, alhamdulillah sekarang bisa pembakaran pakai tobong. Jadi ya meskipun cuaca mendung itu nggak terlalu masalah, cuma ya tetap aja kalau bahan bakarnya itu basah, tetap buat pembakaran juga kurang bagus. Ya pesan dari kami untuk yang lebih muda-muda juga ikut lah ya mengembangkan gerabah supaya ya nggak punah juga, terus ya kerajinan itu terus berkembang biar orang juga tahu kalau gerabah itu ya pokoknya luar biasa lah ya gerabah itu. Makanya yang muda-muda itu jangan pernah malu untuk menjadi penerus membuat kerajinan gerabah tanah liat di Desa Gebangsari ini.